Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan membaca teks yang menjadi dasar khotbah hari ini dari Yohanes 17. Kita akan melihat ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan mengajak Anda untuk membaca bersama-sama ayat 17, 18, 19 di slide yang terakhir untuk teks bacaan kita. Demikian firman Tuhan. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu. Dan kau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan, glorified di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tapi mereka masih ada dalam dunia dan aku akan datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang kau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Bersama-sama ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian jawab bacaan firman Tuhan. Silakan duduk jemaat sekalian terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita sampai kepada Yohanes 17 yang sudah dimulai minggu lalu. Doa Tuhan Yesus di akhir dari percakapan eksklusifnya dengan 11 murid. Lalu dia pergi berdoa beberapa jam sebelum dia akan naik ke atas kayu salib. Itu sebabnya saudara-saudara, passage Yohanes 17 ini disebut sebagai the Holy of Holies. Kalau percakapan Yesus dengan murid-muridnya di Yohanes 13, 14, 15, 16 itu adalah satu tempat kudus, maka Yohanes 17 menjadi ruangan maha kudus. Dan kita perlu mendekatinya, membacanya, dan merenungkannya dengan sangat hormat dan sangat berhati-hati. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mengunjungi atau ngobrol dengan orang yang tahu dia akan mati tidak berapa lama lagi. If they know that they are about to die, kalau mereka tahu bahwa mereka itu akan mati tidak lama lagi, kira-kira topik pembicaraan apa yang Anda akan lakukan bersama dengan dia? Atau lebih tepatnya, topik apa yang orang itu akan ngomong kepada Anda? Saya yakin jawabannya bukan dia tidak akan ngomong soal cuaca. Hari ini kok agak gerimis ya, nanti hujan gak kira-kira? Saya yakin dia tidak akan ngomong soal sport. Nanti yang menang Man City atau MU ya. Dia tidak akan ngomong soal bahkan property investment, enggak. Dia akan ngomong hal yang paling penting dalam hidupnya, yang dia ingin ceritakan kepada Anda sebelum dia mati. Saudara, waktu Yesus tahu dia akan mati, maka kita tahu bahwa apa yang keluar dari mulutnya di dalam doa kepada Bapaknya itu menjadi hal yang paling penting bagi dia, yang menguasai pikirannya. Apa itu? Anda dan saya.
Dia berdoa bagi gerejanya. Itu sebabnya judul khotbah hari ini, Jesus prays for his church. Tentu dia berdoa secara khusus bagi murid-muridnya, saudara, 11 rasul itu. Tetapi di ayat 20 yang kita tidak baca, dia juga bilang bahwa aku juga berdoa bagi mereka yang akan mendengar berita yang akan disampaikan oleh para rasul itu. Itu berarti apa? Semua orang percaya di sepanjang zaman, mulai di masa lalu sampai di masa yang akan datang, termasuk masa hari ini, yaitu Anda dan saya. Dia berdoa, Yesus berdoa untuk Anda dan saya. Apa yang dia doakan? Saudara, kalau kita mau belajar Yohanes 17 dengan serius, perlu waktu berjam-jam. Ada seorang yang namanya Oliver Cromwell. Dia khotbah Yohanes 17 45 kali, saudara. 45 kali khotbah dari satu pasal. Anda nggak mau kan menderita sedemikian di ICC? Itu sebabnya nggak sampai 45. Tapi hari ini saya membaginya menjadi 3 khotbah, minggu lalu, minggu ini, dan minggu yang akan datang, ya, bukan 45. Bersyukurlah, saudara. Tetapi kalau kita melihat apa sih inti doa Tuhan Yesus untuk gerejanya, untuk para murid-muridnya, untuk Anda dan saya, apa intinya? Dalam slide berikutnya saya beritahu dulu big idea-nya. Saudara, dia berdoa untuk pengudusan kita. Dia berdoa supaya kita kudus, supaya kita suci. Jadi inti doa Yesus kalau diintisarikan, saudara, adalah ini. Holy Father, keep them holy, make them holy. Bapa yang kudus, jadikan mereka kudus, dan biarlah mereka tetap kudus. Itu kira-kira inti doanya. Sebabnya, saudara, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan bagian ini dengan 3 headings. Yang pertama, the meaning of our sanctification, arti dari pengudusan kita. Yang kedua, the means to our sanctification, bagaimana caranya kita kudus dan tetap kudus seperti yang didoakan Yesus. Dan yang ketiga, the motive for our sanctification, bagaimana kita mendapatkan motivasi, kekuatan untuk bisa hidup kudus. Ya, jadi the meaning, the means, and the motive. 3M hari ini. Mari kita lihat yang pertama, saudara. Apa arti kata kudus? Yang jelas bukan orang-orang dari Jawa Tengah, dari kota Kudus, berarti mereka kudus, ya. Jadi apa artinya? Saudara, kalau Anda mendengar kata kudus, siapa atau apa yang muncul di benak Anda? Biasanya orang kudus itu adalah orang yang kita gambarkan secara karikatur, ada orang yang kaku, ya, wah, bawa Alkitab, ya, nggak cukup begini, saudara, kalau bawa jalannya begini, wah, terus tangannya begini gitu, ya. Jadi orang yang kaku, yang membosankan, yang tidak relevan dengan dunia, itu gambaran kita tentang orang yang kudus. Tapi yang menarik, saudara, di ayat 19 Yesus berdoa seperti ini. Aku telah menguduskan diriku. Nah, ini menarik sekali. Untuk mereka, dia bilang gitu, ya. For their sake I consecrate myself. Atau dalam terjemahan lain, I sanctify myself. Atau I set myself apart. Jadi kata kudus sebetulnya itu adalah memisahkan diri untuk suatu maksud. Itu arti kata kudus. Saudara, kita mikir kekudusan itu berbeda, saudara. Kalau Anda pernah sekolah di sekolah Kristen, sekolah-sekolah Kristen kita di Indonesia, itu adalah tempat untuk mengajar banyak anak menjadi farisi-farisi kecil, saudara. Saya beberapa kali diundang seminar Zoom dari sejak COVID itu di sekolah-sekolah Kristen yang besar-besar sampai yang medium, saudara. Dan saya selalu mengatakan hal yang sama kepada sekolah-sekolah itu. Jangan jadikan sekolah Kristen tempat untuk mendidik farisi-farisi kecil karena mereka diajarkan untuk mentaat banyak sekali peraturan. Baru mereka nanti diterima Allah. Itu yang ada di benak anak-anak Kristen. Ada aturan, rambut panjangnya tidak boleh melebihi apa ya? Your neck gitu kira-kira, ya. Jadi nggak boleh jadi kayak Bon Jovi gitu, ya, masuk sekolah. Jadi ada aturannya, kuku harus pendek, semua peraturan. Baru nanti dianggap
suci, dianggap anak baik, dianggap anak yang Kristiani. Saudara, itu gambaran pemahaman kita akan kesucian. Di gereja, saudara, seringkali kesucian itu kita anggap begini, pengudusan itu adalah proses di mana kita menjadi seperti Kristus. Ya tidak salah memang, tetapi ada sesuatu yang lebih esensial yang kita akan lihat, saudara. Saya berikan definisinya dulu ya. The holiness of God, dalam slide berikutnya, adalah the absolute uniqueness and radical beauty of His moral perfection. Jadi kata kudus, hagiaso, atau dari Latin sanctus, itu artinya saudara berbeda, completely different gitu ya. Jadi karakternya Allah itu beda sama karakternya kita. Kalau misalnya Allah itu digambarkan di Alkitab dengan berbagai macam karakter ya, dia adalah Allah yang misalnya adil. Keadilannya itu beda dengan keadilan kita, saudara. Keadilan Allah tidak ada favoritismenya. Jadi keadilannya suci, artinya beda dengan kita. Apalagi saudara, dia adalah Allah yang baik. Kebaikannya adalah kebaikan yang suci, artinya kebaikannya beda sama kita. Kita baik itu milih-milih kepada siapa baik. Ini paling baik, ini kurang baik gitu. Tapi kebaikan Allah itu suci. Dia menerbitkan matahari dan memberi hujan kepada orang yang baik dan orang yang fasik. Karena dia Allah yang baik. Jadi kebaikannya adalah kebaikan yang suci. Keadilannya adalah keadilan yang suci. Sukacitanya adalah sukacita yang suci. Pengetahuannya adalah pengetahuan yang suci. Artinya semua karakternya itu beda dengan kita. Itu sebabnya definisinya dia unik secara absolut. Tidak ada yang bisa menyamai dia. Itu artinya Allah kita adalah Allah yang kudus. Nah sekarang balik ke Yohanes 17 saudara ayat 19. Yesus bilang, aku menguduskan diriku sendiri. Nah ini aneh. Karena kita selalu berpikir bahwa orang yang kudus adalah orang yang tidak berdosa. Yesus berdosa tidak? Saudara, Yesus berdosa atau tidak? Lebih keras lagi ya. Yesus berdosa tidak? Enggak. Karena dia adalah anak Allah yang sempurna mentaati perintah Bapaknya. Bahkan di Yohanes 8 ayat 46 dia bilang saudara di hadapan para musuhnya orang Farisi dan ahli Taurat itu, siapa di antara kamu yang bisa membuktikan bahwa aku berdosa? Jadi Yesus sendiri klaim bahwa dia itu tidak berdosa. Tapi lalu kenapa dia bilang bahwa aku menguduskan diriku? Nah disinilah kita tahu arti kata kudus yang akurat, yang sebenarnya, yang esensial. Yaitu apa? Yesus bilang, aku sekarang memisahkan diriku untuk maksud Tuhan, untuk kehendak Allah Bapanya. Yaitu apa? Untuk mati di kayu salib bagi orang-orang yang Allah Bapanya sudah berikan kepada Yesus. Summary-nya dalam slide berikutnya, to be holy. To be sanctified itu artinya apa? To be set apart for God. To be wholly focused on God. Jadi kalau Anda adalah orang kudus, kita tuh sungkan kalau bilang, saya adalah orang kudus. Nggak enak kan rasanya kok, sombong banget lu ya. Lu kudus, emang kita kudisan gitu kan. Artinya bukan itu saudara. Kalau kita mengatakan bahwa we are the saints, we are holy people, Petrus mengatakan you are a holy nation gitu kan. 1 Petrus 2 ayat 9 itu. Maksudnya adalah kita sekarang hidup dipisahkan dari dunia. Kita bukan lagi milik dunia, kita menjadi milik Allah. Itu maksudnya. Saudara, saya kasih ilustrasi yang sederhana tapi akan menolong Anda untuk tahu artinya dengan akurat. Saya punya seorang PhD student yang former Olympian, berenang saudara. Ya kalau Anda tahu, saya kasih tahu namanya, Anda bisa Google dan Anda bisa cari. Terus saya tanya sama dia, gimana pengalamanmu jadi Olympian athlete gitu ya? Terus dia cerita, ya hidup saya sih biasa sih gitu ya. Artinya apa? Artinya dia memang berlatih dengan intensif untuk Olimpiade meskipun masih 4 tahun yang akan datang. Tapi tidak berarti kemudian dia terus berlatih 24 jam sehari, 7 hari seminggu gitu ya. Enggak saudara, dia tetap studi di universitas, dia tetap hangout sama teman-temannya, dia tetap nonton Netflix.
Tetapi ada tetapinya. Semua hal itu sekarang secondary. Bahkan studinya itu secondary, saudara. Karena begitu ada jadwal training, begitu ada babak penyisihan, dia tinggalkan studinya, dia tinggalkan Netflix, dia tinggalkan teman-temannya. Karena apa? Karena her ultimate goal nomor 1 dia adalah berada di Olimpik dan menjadi pemenang gold medal. Jadi dia bilang ke saya, kalau ada aktivitas dalam hidup saya yang tidak bisa menjadi secondary terhadap goal tersebut, maka saya harus buang aktivitas itu. Itu berarti semua gaya hidupnya, dietnya, apa yang dia makan, kebiasaan-kebiasaan hidupnya, prioritas hidupnya yang tidak mendukung goal itu, semua dibuang. Karena sekarang hidupnya adalah untuk goal tersebut. Jam berapa dia tidur, apa yang dia makan, dia keluar sama siapa, sampai jam berapa, semua didikte oleh goal yang terbesar yang dia miliki tersebut. Saudara, waktu Yesus bilang bahwa aku telah sanctify myself for them, itu berarti aku telah mengkhususkan diriku untuk mereka. Tidak heran dia adalah orang yang satu-satunya mungkin lahir dengan satu tujuan untuk mati, saudara. Dia lahir untuk mati di atas kayu salib karena dia tahu itu goal yang terutama dia datang ke dunia ini. Dia punya satu fokus yang mendikte semua hal yang dia lakukan. Saudara, kalau Anda adalah orang yang suci, itu berarti hidup Anda memiliki tujuan, yaitu hanya menyenangkan Tuhan dan hanya Tuhan. Itu yang mendikte semua hal dalam kehidupan Anda, mendikte prioritas hidup Anda, cara Anda membuat keputusan, cara Anda membesarkan anak, cara Anda memakai keuangan Anda. Semuanya diatur oleh goal itu. Itu sebabnya Yesus berdoa, para murid ini, orang percaya ini sudah keluar dari dunia, sekarang menjadi milikmu. Keep them holy. Segala sesuatu dalam hidup Anda yang tidak berkontribusi pada goal itu, yang menghalangi goal itu, harus dibuang. Tapi kalau Anda bilang begini ya, saya tuh mau sih taat sama Tuhan, tapi kalau karena saya taat sama Tuhan, terus saya gak bisa pacaran sama dia, karena dia menuntut saya untuk melakukan hal-hal yang kurang Kristiani, cara berpacarannya, dan untuk itu saya harus kehilangan dia sebagai pacar saya, maka saya sulit ya untuk taat kepada Tuhan. Nah, kalau itu yang terjadi, sebenarnya yang menjadi Tuhan Anda bukan Yesus. Yang menjadi Tuhan Anda adalah relasi dengan pacar Anda. Yang menjadi Tuhan Anda adalah pernikahan yang Anda inginkan di masa yang akan datang dengan dia. Kalau Anda bilang begini, Tuhan aku ingin bertaat kepadamu, tetapi kalau aku taat dalam semua hal, aku gak bisa korupsi Tuhan. Aku gak bisa memakai cara-cara yang dipakai oleh teman-temanku di tempat kerja untuk bisa naik pangkat, untuk bisa dapat proyek. Akhirnya aku akan ketinggalan. Aku dianggap goblok, picik, dan cupet di pekerjaan. Nah saudara, kalau itu yang Anda gumuli, berarti yang menjadi Tuhan Anda adalah karirmu. Yang menjadi Tuhan Anda adalah uangmu, bukan Yesus. Dan itu bukan ketaatan, itu sebuah transaksi bisnis. Anda hitung-hitungan sama Tuhan, untung rugi. Kalau aku taat di sini, untungnya apa, ruginya apa. Tetapi saudara, kalau Anda sungguh-sungguh ingin mengikut Yesus, mau tidak mau Anda harus belajar untuk menjadi kudus. Artinya apa? Kudus, sekali lagi Anda berfokus kepada satu hal, set apart, itu arti kudus, kepada satu goal, yaitu mengasihi dia, melayani dia, mentaati dia. Kalau Anda punya teman ya, Anda punya teman yang misalnya itu punya startup bisnis, lalu teman Anda bilang gini, goal hidupku adalah memulai, mengembangkan, dan membesarkan startup bisnisku. Itulah tujuan hidupku. Lalu Anda bilang begini, saya ini kepingin kenalan lebih dekat dengan kamu, kita jadi sahabat lah. Karena kita cocok secara personality.
Terus orang itu bilang begini, oke, kalau gitu saya ceritain ya tentang startup bisnis saya ya. Terus Anda bilang gini, oh saya nggak mau dengerin soal bisnismu. Aku kepengen kenal dengan kamu sebagai sahabat, tapi nggak usah cerita soal bisnismu. Saudara, nggak mungkin kan? Kenapa? Karena ambisi hidupnya, tema hidupnya adalah startup bisnis. Jadi kalau Anda mau jadi teman baiknya, ya pasti akan Anda semakin paham, semakin kenal isi hatinya, yaitu startup bisnis yang dia mulai itu. Sama dengan Yesus, saudara. Kalau Anda ingin mengikut Yesus, kalau Anda ingin bersahabat dengan Dia, kalau Anda ingin dekat dengan Dia, maka Anda harus tahu yang menjadi ambisi dan tema utama hidup Yesus, yaitu apa? Yaitu berkorban untuk Anda dan saya. Supaya ketika Dia memisahkan diri untuk Anda dan saya pun, saya pun dipisahkan dari dunia untuk hidup bagi Dia. Itu, saudara, yang menjadi doa Yesus bagi gerejanya, bagi Anda dan saya. He prays for our sanctification. Artinya apa? Dia berdoa supaya Anda dan saya semakin dipisahkan dari dunia dan hidup untuk Allah dan hanya bagi Allah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saudara. Kalau kita sudah tahu artinya, sekarang bagaimana kita bisa dikuduskan? Mari kita lihat di slide berikutnya ayat yang ke-11. Holy Father, keep them in your name. Lalu di ayat yang ke-15, kata keep itu muncul lagi, saudara. I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. Yesus tahu Dia akan naik ke atas kayu salib. Dan murid-muridnya ini tidak ada yang melindungi lagi. Itu sebabnya Dia berdoa kepada Bapaknya. Aku akan pergi ke atas kayu salib dan aku tidak akan bersama dengan mereka. Bapa, jagai mereka. Kalau mereka mau jadi muridku selamanya, perlu dijaga. Jadi kalau Anda dan saya hari ini bisa masih Kristen, hari ini masih datang ke gereja, hari ini masih mau mengikut Yesus, itu bukan karena Anda rohani, bukan karena saya rohani, tetapi karena Tuhan kita berdoa bagi kita supaya kita tetap di dalam Dia. Memang kita sudah ditebus oleh Allah, tapi kita perlu di-keep in His name. Kita perlu ditopang, dijaga oleh Allah sendiri. Dan itu permintaan Yesus. Saudara, ini yang disebut di dalam teologi sebagai perseverance of the saints. Ingat ya, tulip ya. Bunga yang paling indah di taman Allah itu tulip. Ya, dan P-nya huruf yang terakhir itu adalah perseverance of the saint, atau lebih tepatnya preservation of the saint. Tetapi yang dimaksud bukan karena kita sendiri dengan kekuatan kita menjaga iman kita sehingga tetap kudus, tetap hidup bagi Yesus, tidak. Kita bisa di-preserve karena ada Allah yang menjaga kita. Karena ada Yesus yang sudah berdoa kepada Bapaknya, keep them in your name. Kita dijaga dari dosa, dari kemunafikan, dari sikap kita yang penakut. Kemampuan kita untuk selalu berkompromi dalam dosa, kita dijaga dari si jahat itu sendiri. Dan saudara, di dunia ini ada 3 unholy trinity, kedagingan kita, dunia, dan si jahat. The world, the flesh, and the devil. Ketiganya itu bekerja dengan sangat harmonis untuk merontokkan iman Anda. Dan percayalah, Anda dan saya tidak akan menang melawan si jahat. Karena pengalamannya itu sudah ribuan tahun merontokkan setiap anak Tuhan. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang hari ini mengaku, aku sudah tidak mau lagi jadi orang Kristen. Aku tidak mau lagi mengikuti ajaran yang benar lalu jadi Kristen progresif katanya. Kalau Anda dan saya masih ada di dalam koridor Allah, masih ada di dalam iman Kristiani yang kita percaya, itu bukan karena Anda hebat dan rohani. Tetapi karena Yesus berdoa kepada Bapaknya, keep them, Father, in your name. Dan kita bersyukur, saudara. We are preserved because Jesus prayed to His Father to preserve us. Itu arti doktrin preservation of the saint. Nah, caranya bagaimana? Ayat 17. Sanctify them in the truth. Your word is truth.
Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Yang dimaksud adalah semua Alkitab yang sekarang kita miliki tentunya dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Saudara perhatikan, di sana dia tidak mengatakan your word is true, T-R-U-E, adjektif. Tapi ini pakai kata benda. Firman-Mu adalah kebenaran, bukan firman-Mu adalah benar, bukan. Tapi firman-Mu adalah kebenaran. Maksudnya adalah firman Tuhan ini adalah standar kebenaran yang harus menjadi tolok ukur, menjadi standar yang mengatur semua hal yang lain. Dan semua ajaran, semua pandangan, semua pendapat manusia harus dites, diuji, diukur berdasarkan kebenaran firman Allah itu. Dengan demikian kita tetap terjaga, saudara. Kita tetap kudus dan hidup hanya bagi Allah. Itu sebabnya kalau ada orang yang bilang, aduh saya gak mau doktrin, udah enak sama doktrin. Masa hidup ini udah susah? Ya ada orang bilang begitu saudara kepada saya. Hidup ini udah susah. Jadi ke gereja jangan diajarin yang ngejelimet-ngejelimet doktrin itu loh. Tambah pusing saya nanti pulang dari kebaktian. Jadi maunya apa? Yang penting kan relasi sama Yesus itu hoping gitu loh. Deket. Ya yang lain sih gak penting lah. Ajaran-ajaran yang ngejelimet. Tapi saudara hari ini kita diberitahu. Untuk kita tetap bisa hidup untuk Allah. Bisa suci, bisa kudus itu. Anda perlu dikuduskan di dalam apa? Firman Allah yang adalah kebenaran. Kalau orang yang bilang tadi itu ya, yang penting relasi sama Yesus. Loh relasi jenis apa yang Anda miliki? Itu juga diatur oleh doktrin. Tanpa doktrin relasi Anda dengan Yesus adalah relasi yang gak karu-karuan saudara. Relasi yang semau gue, yang sembarangan, yang menurut Anda cocok tapi belum tentu itu yang benar. Perhatikan Yesus tidak bilang begini kepada murid-muridnya Petrus, Andreas dan yang lain-lain semua ya. Semua pendapatmu itu adalah kebenaran. Yesus tidak minta voting saudara. Tapi dia bilang your word Father, firmanmu Bapa adalah kebenaran. Dan semuanya itu akan diatur oleh kebenaran tersebut. Kalau kita terdidik di dalam kebenaran tersebut, maka kita akan tetap kudus. Kita akan semakin jarang berdosa dan kita akan semakin cinta Tuhan. Sinless, bukan sinless ya, tapi sinless. Semakin jarang berdosa dan semakin cinta Tuhan. D.L. Moody saudara membahasakan dengan sangat baik. Dia bilang begini, seorang pengkhotbah beberapa abad yang lalu, the book will keep you from sin or sin will keep you from this book. Jadi buku ini, kebenaran ini, firman Tuhan ini akan membuat Anda tidak berdosa atau dosa yang akan menghalangi Anda untuk datang ke firman Tuhan. Anda yang mana ya? Begitu Anda mau saat teduh, aduh kok kayaknya males ya, saya gak ngerti loh. Ini ngejelimet banget gitu. Ada kemalasan, ada hal-hal yang lebih penting bagi Anda karena Tuhan Anda adalah karir dan relasi dan segala macam itu. Sehingga dosa itulah menghalangi Anda untuk datang kepada firman Tuhan. Tapi kalau Anda dikuduskan hidup untuk Allah di dalam firman Tuhan, maka buku inilah yang akan menolong Anda untuk tidak berdosa. Dan yang menarik saudara, poin berikutnya adalah sanctify them in the truth itu terjadi dalam konteks komunitas. Nggak bisa sendirian. Kita dikuduskan dalam kebenaran di dalam konteks komunitas seperti ICC Melbourne yang hari ini berulang tahun umur 19. Ya, puji Tuhan. Next slide ini ya. Sanctification is a community project. Lihat Yesus bilang apa? Holy Father, keep them in your name which you have given me that they may be one. Pada waktu kita itu hidup bersatu dalam komunitas, diubahkan terus, itu menunjukkan relasi yang intim antara Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dari kekekalan masa lalu sampai kekekalan masa depan. Saudara, Anda datang kepada Yesus itu memang harus individual. Ya, enggak bisa iman tuh titip bilang ke papa dan mama, "Pak, nanti ke gereja doain buat saya ya. Saya enggak usah ke gereja lah. Karena udah orang modern, papa aja yang berdoa, titip salam sama Yesus." Anda nggak bisa begitu.
Iman orang tua Anda yang diturunkan pada Anda, satu kali Anda harus membuat keputusan untuk datang kepada Yesus secara individual. Tetapi untuk hidup bagi Kristus Anda tidak bisa individual. Anda harus hidup secara komunal di gereja. Itu sebabnya gereja itu bukan hanya masalah datang tiap hari Minggu jam 11 di sini. Gereja itu adalah tentang hidup bersama-sama supaya ada proses pengudusan itu yang terjadi secara komunal, saudara. Dan kalau Anda lihat sebelah kanan kiri Anda boleh noleh ke kanan dan kiri, apalagi kalau sudah ngantuk ya at this point. Ada orang-orang yang mungkin Anda sukai, ada orang-orang yang dia lagi gitu ya. Ketemu setiap minggu karena kayaknya keseringan gitu. Tapi Anda tidak bisa pilih ya brothers and sisters in Christ. Anda nggak bisa pilih siapa saudara seiman Anda. Tapi melalui mereka justru Anda belajar. Iya ya, saya nggak boleh suka sebel sama orang. Justru karena orang yang menyebalkan ini saya jadi tahu isi hati saya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pakai orang yang menyebalkan untuk tahu bahwa saya ini orangnya gampang iri, gampang marah dan seterusnya. Karena dia, saya menyadari dosa saya. Bagus kan berarti? Itu caranya Tuhan menguduskan kita di dalam komunitas, saudara. Paul Tripp itu bilang begini ya, saya suka sekali tulisan Paul Tripp meskipun dia suka nulis panjang-panjang. Next slide. Dia bilang begini, saudara, saya terjemahkan, our transformation, our sanctification itu dilakukan di dalam komunitas, dalam keluarga Allah. Dan ini gak simple, dia bilang. Karena berinteraksi sama orang, terlibat sama orang itu tidak efisien, itu complicated dan makan waktu. Saya harus bilang amin gitu ya waktu baca ini. Saya sudah pelayanan tuh 25 tahun kira-kira, saudara. Dan saya tahu kalau melayani orang, berinteraksi dengan orang, itu biasanya ada sukacita dan duka cita. Jadi waktu Paul Tripp nulis inefficient, complicated dan time consuming, wah bener banget. Pelayanan yang paling nyaman dan aman itu adalah nulis buku, saudara ya. Nggak usah ketemu orang. Ngomongin orang bisa di buku gitu ya, tapi nggak usah ketemu orang. Kalau Anda mau dance sama orang, belajar dansa itu ya, maka Anda harus siap kaki Anda terinjak. Kalau Anda nggak mau jempol Anda itu terinjak, ya jangan dance sama orang itu. Nah semakin Anda itu masuk ke dalam komunitas, ketemu orang, berinteraksi dengan orang, Anda akan disalahpahami, Anda mungkin ditikam dari belakang. Tapi semua itu adalah cara Tuhan, itu yang dikatakan oleh Paul Tripp. Sendirian kita nggak mungkin bisa mencapai level kedewasaan yang Tuhan inginkan bagi kita. Cara satu-satunya adalah berada di dalam loving redemptive community pada waktu kita bergumul bersama, pada waktu kita bertumbuh bersama. Jadi, kalau Anda itu semakin hidup untuk Tuhan, semakin dikuduskan, itu bukan hanya bagi Anda sendiri. Saya harus menjadi orang yang semakin hidup bagi Tuhan, semakin kudus artinya. Itu bukan hanya demi saya, tapi demi Anda. Demikian juga Anda harus jadi orang yang lebih kudus demi saya. Anda harus berani belajar untuk mematikan keinginan dosa dalam dirimu supaya Anda bisa menolong saya. Demikian juga saya harus belajar untuk mematikan dosa dalam diri saya supaya saya bisa menolong Anda. Itu artinya saudara, pengudusan itu harus terjadi di dalam komunitas. Itu sebab jangan datang ke ICC, cuman datang kebaktian kemudian pulang, bye, see you next week. Dan Anda tidak pernah masuk dalam komunitas, tidak pernah mau ikut discipleship group, 3G kita, Gospel Growth Group. Lalu Anda bertanya, saya kok tidak bertumbuh ya di gereja ini? Iya jelas karena Anda tidak berada di dalam komunitas. Anda cuman datang, duduk, diam, dengar, terus duit karena kasih persembahan gitu ya, terus pulang. DD itu ya, kayak anggota DPR kita zaman dulu ya. Tapi Anda harus ada dalam komunitas untuk bisa ada di dalam proses pengudusan tersebut. Saudara, kalau itu yang terjadi, pelan-pelan gereja kita itu akan berubah. Kalau semua orang saling dikuduskan oleh satu sama lain oleh firman Tuhan dalam konteks komunitas, gereja kita akan menjadi sebuah kekuatan yang mengubahkan dunia karena Injil Kristus Yesus, kekuatan Allah yang menyelamatkan itu dihidupi dan dibagikan dan ditunjukkan dengan jelas dalam komunitas. Yang terjadi adalah seperti ini, saudara, apa yang ditulis oleh Tim Keller. Dia mengatakan begini, gereja mula-mula
itu sangat beda dengan budaya di mana mereka ada. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak percaya, the pagan society pada waktu itu sangat pelit dengan duit mereka. Pelit banget. Tetapi sangat royal, sangat generous dengan body mereka. Jadi apa? Mereka melacurkan diri. Mereka menjual tubuhnya. Enggak apa-apa, seks bebas. Itu pagan society. Lalu orang Kristen masuk ke masyarakat. Apa yang terjadi? Beda banget. Dikatakan di sana, orang Kristen give practically nobody their body, but they give practically everybody their money. Beda. Orang Kristen itu generous sama uang, tapi sangat hati-hati menjaga tubuhnya. Beda banget dengan masyarakat sekitarnya. Saudara, kenapa orang-orang Kristen bisa begitu? Karena mereka telah dikuduskan di dalam firman Allah, dalam konteks komunitas. Sehingga yang melakukan itu bukan hanya 1, 2, 3 orang, bukan hanya pendetanya, majelisnya, tapi semua orang segereja. Dan pada waktu pengudusan itu terjadi, maka gereja itu bisa bermisi di tengah dunia. Itu doa Yesus di bagian selanjutnya yang kita akan bahas minggu yang akan datang. Jadi sekarang Anda tahu artinya apa pengudusan, Anda tahu caranya bagaimana. Sekarang kita lihat yang ketiga dan terakhir dengan cepat. Apa motif kita untuk mau dikuduskan? Mari kita lihat lagi ayat yang ke-19, Saudara. Dikatakan di sana, for their sake I consecrate myself that they also may be sanctified in truth. Untuk mereka aku menguduskan diri. Saudara, D.A. Carson mengatakan bahwa kata consecrate yang dipakai Yesus itu mengingatkan pada konsep perjanjian lama, di mana pada waktu mereka tahu mereka berdosa, mereka itu mengambil binatang untuk dipersembahkan mengganti dosa mereka. Dan kita lihat itu di Indonesia kan, di seputar masa-masa sekarang ini, ya, di mana kambing disembelih gitu kan, dipersembahkan untuk menggantikan kesalahan dan dosa mereka. Saudara, gambarannya pada waktu Yesus bilang I consecrate myself, dia itu menyatakan diri sama dengan binatang-binatang yang dikorbankan untuk mengganti dosa. Di Kejadian 15, Saudara, ada cerita ketika Abram dipanggil menjadi Abraham. Allah bilang begini, aku akan menjadikan kau bapak dari segala bangsa. Dari keturunanmu akan lahir juru selamat. Lalu Abraham bilang begini, Tuhan, aku tahu dari mana bahwa janjimu itu benar. Lalu Allah bilang gini kepada Abraham, ambillah kambing, domba, ambillah burung tekukur, lalu potong mereka jadi 2. Lalu Abraham, Saudara, melakukan memotong binatang-binatang itu jadi 2 bagian, ditaruh sebelah kanan, sebelah kiri. Lalu dikatakan di sana di ayat yang ke-17, pasal yang ke-15, ketika matahari itu sudah terbenam, ketika sudah gelap, maka ada smoking fire pot, ada flaming torch, kemuliaan Allah yang tadi anak-anak dengar itu turun, Saudara. Allah itu melewati kedua belah bagian binatang yang sudah dibelah itu. God himself walks through the torn pieces of the animal. Saudara, apa yang sebetulnya Allah sedang lakukan di sana? Dia sedang ngetekan kontrak sama Abraham. Zaman dulu nggak ada pengacara. Zaman dulu nggak ada MOU, bahkan nggak ada pen sama paper, Saudara. Coba ya, kalau kita kontrak, kamu tanda tangan sini, saya tanda tangan sini, udah janji ya, ada hukumnya ini kalau melanggar. Tapi zaman dulu nggak ada. Jadi caranya gimana? Allah bilang begini, aku berjanji akan menjadikan kau bangsa yang besar dan dari keturunanmu akan ada juru selamat. Taunya dari mana? Allah bilang begini, kalau aku gagal Abraham menepati janjiku, aku akan terpotong. Aku akan terbelah seperti binatang ini. Tapi kalau engkau yang gagal, ini kan kontrak. Kalau engkau yang gagal, yang akan nanggung hukuman kegagalanmu juga aku, Abraham. Itu yang Allah katakan, Saudara. Itu sebabnya pada waktu Yesus bilang, I consecrate myself. Itu Yesus sebenarnya sedang bilang, aku yang akan naik ke atas kayu salib. Aku yang akan terbelah. Aku yang akan terpotong seperti binatang. Korban bakaran itu. Kenapa? Karena umatku sudah berdosa. Karena mereka telah memberontak kepadaku. Itu sebabnya aku sekarang yang terpotong. Jadi salib itu menepati apa yang Allah janjikan di Kejadian pasal yang ke-15. Saudara, inilah
modal kita. Inilah pengharapan kita untuk kita itu mau hidup bagi Allah. Kenapa? Karena Yesus yang terlebih dahulu mengatakan bahwa aku akan hidup bagi Allah dengan satu tujuan, yaitu berkorban bagi orang-orang yang Dia sudah berikan kepadaku. Saudara, kalau itu yang adalah doa dan keinginan dan tema utama Yesus, biarlah itu menjadi tema utama kita. Dikatakan supaya apa? Supaya kita nanti juga sanctified in truth. Ini modal kita, saudara. Yesus terbelah. Yesus itu terrobek-robek di atas kayu salib. Kekekalannya, keabadiannya, kebesarannya dirobek-robek dan dia menjadi fana, menjadi sementara, menjadi terbatas. Dia terpotong supaya ketika Anda gagal, Anda tidak harus dihukum mati secara kekal. Karena Dia yang menanggung hukuman kekal Allah tersebut. Itu sebabnya saudara, Yesaya ayat 53 pasal 53 ayat 8 mengatakan Dia terpotong dari orang yang hidup. He was cut off from the land of the living. Hanya di dalam kekristenan, saudara, kita mendapati Allah yang memberikan kepada kita pengampunan meskipun kita sudah gagal. Hanya di dalam kekristenan Allah itu yang datang mencari Anda dan menanggung hukuman dosa Anda, supaya Anda tidak lagi hidup bagi diri Anda, tetapi bagi Dia dikuduskan dan dijadikan tetap kudus hidup bagi Dia. Hari ini kalau ada banyak dari Anda yang sudah Kristen, sungguhkah Anda sudah dikuduskan? Itu doa Yesus. Mari saudara kembali kepada Dia. Hidup hanya bagi Dia dan bukan bagi dirimu. Kalau Anda baru belum percaya, pertama kali ke gereja, saudara, inilah berita Injil. Bukan Anda yang berusaha untuk hidup bagi Allah, karena Anda akan gagal. Tapi kita tahu sekarang Allah sendiri yang turun mencari Anda dan menanggung kegagalan Anda, supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, Anda dimampukan. Mau Anda kembali dan datang kepada Dia, mari kita tunduk kepala, kita berdoa.